هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam penjagaannya Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah, dan kita terus diistiqomahkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita masing-masing. Amin amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan tentang fikih puasa. Kita memasuki pada pembahasan tentang ma yubahu lis-shaimi. Hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Kami mengambil dari kitab Al-Wajiz min Fiqhis Sunnah wal Kitabil Aziz, karya Dr. Abdul Azim bin Badawi hafizahullah. Beliau mengatakan di sini ma yubahu lis-shaimi, apa-apa yang dibolehkan bagi orang-orang yang berpuasa, baik puasa Ramadan, puasa wajib, maupun puasa yang sifatnya atau hukumnya sunnah. Adapun hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa, yang pertama adalah beliau mengatakan al-ghuslu lit-tabarrudi. Yang pertama adalah bolehnya seseorang mandi lit-tabarrud, dengan tujuan untuk menyegarkan, mendinginkan badan. Ketika kita misalkan dengan siang hari panas sangat terik, kemudian kita sedang bermaisah, misalkan para suami atau siapa saja anak-anak sekolah, ya pulang sekolah, ya di jalan kepanasan, ya otomatis yang namanya puasa haus, kepanasan sehingga menambah, ya lemas dan seterusnya, maka diperbolehkan bagi orang-orang yang ya seperti itu, demikian kena panas, kemudian sudah tidak makan minum haus, kena panas semakin menambah haus dan haus atau menambah lemas, maka dibolehkan baginya untuk mandi dengan tujuan menyegarkan atau mendinginkan badan. Ini sebagaimana perbuatan Rasulullah SAW. Rasul seperti itu, mandi ketika cuaca panas sehingga menyebabkan kehausan yang sangat, maka Rasulullah mandi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Abi Bakar bin Abdurrahman, an ba'di ashabin Nabi SAW, dari sahabat Abu Bakar bin Abdurrahman, wa an ba'di ashabin Nabi SAW, dan dari sebagian besar sahabat-sahabat Nabi meriwayatkan ini, artinya melihat praktek pengamalan Rasulullah itu
mandi pada saat cuaca panas yang menyebabkan kehausan yang sangat, beliau mandi. Qala, beliau menceritakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil arj. Sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di daerah yang bernama Araj, ya. Yasubbu ala ra'sihi alma, Rasulullah itu menyiramkan air ke kepalanya, ya. Wa huwa sha'imun minal 'atas aw minal har, dengan tujuan untuk menyiramkan air ke kepala, tujuan untuk menyegarkan dari kehausan dan kepanasan. Wa huwa sha'im, sedangkan Rasulullah SAW beliau dalam keadaan berpuasa. Ya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, dan ashabus sunan lainnya. Hadis ini derajatnya hadis yang sahih. Ya, artinya boleh bagi seorang yang ketika anak-anak sekolah pulang sekolah dengan cuaca yang panas, terik sehingga menyebabkan kehausan, maka pulang, ya, mandi dengan tujuan untuk menyegarkan, ya. Tapi tidak boleh kumur-kumur kemudian menelan air, ya, mandinya. Nah, ini jelas membatalkan puasa. Artinya boleh menyegarkan badan, mendinginkan badan karena memang situasi kondisi cuaca yang panas terik. Sebagaimana praktek dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibolehkan bagi orang yang berpuasa untuk mandi dengan tujuan mendinginkan badan. Ya minimalnya ketika mandi kan hilang dahaganya, ya, karena sudah dingin badannya sehingga, ya, kondisi fisik sudah seperti biasa, ya, maka boleh dengan tujuan menyegarkan badan dan mendinginkan badan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa yang kedua adalah al-madmadatu wal istinsyaku min ghairi mubalaghatin. Bolehnya seseorang itu berkumur-kumur. Jadi ketika wudhu boleh orang kumur-kumur, ya. Atau misalkan di saat yang lain cuaca panas kumur-kumur, ya. Ketika wudhu berkumur-kumur. Wal istinsyak, dan boleh beristinsyak. Istinsyak itu menghirup air, kemudian seketika itu langsung mengeluarkan air, ya. Tapi dengan catatan min ghairi mubalaghatin. Akan tapi dengan catatan berkumur-kumur dan beristinsyak, menghirup air ke dalam hidung kemudian lalu mengeluarkannya min ghairi mubalagh, dengan catatan tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Berkumur-kumur lama, ya, tidak boleh. Ya sewajarnya kumur-kumur wudu, ya. Khawatir ada sedikit air yang masuk, kan seperti itu. Kemudian ketika istinsyak, ya, yang biasanya sampai dalam, kalau ketika sedang puasa ya sampai setengahnya, gitu. Tidak sampai sepenuhnya, ya, disedot, ya. Ya sewajarnya, tidak boleh berlebih-lebihan, ya, karena kondisi sedang berpuasa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari sahabat An Laqid bin Sabrah. Dari sahabat Laqid bin Sabrah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa baligh fil istinsyaq illa an takuna shaiman." Rawahul Bukhari, Abu Daud wa Tirmidzi. Ya, hadis ini hadis yang sahih. Wa baligh fil istinsyaq, yang artinya adalah sempurnakanlah wudumu dengan istinsyak. Ya, karena istinsyak, ya, kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk berwudu dengan menyempurnakan wudu dengan istinsyak. Ya, sempurnakan istinsyak. Ya, illa an takuna shaima, kecuali ketika kamu dalam keadaan berpuasa. Artinya ketika di luar puasa, ya, ketika dalam kondisi tidak berpuasa, maka istinsyaknya yang sungguh-sungguh sampai ke dalam. Ya. Tapi tatkala sedang kondisi puasa maka tidak boleh berlebihan. Hanya mungkin setengahnya saja langsung dikeluarkan. Tidak boleh, ya, berlebihan, atau tidak boleh seperti kondisi biasanya ketika tidak berpuasa. Boleh saja, tapi tidak boleh berlebihan, ya. Berkumur-kumur dan istinsyak tanpa adanya berlebihan dalam kumur-kumur atau istinsyak.
Kemudian hal yang ketiga, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa yang ketiga adalah al-hijamatu, yaitu berbekam. Ya, berbekam itu boleh, ya. Itu. Donor darah itu termasuk, ya. Itu. Kemudian mengambil sampel darah bagi orang yang ingin mengecek kolesterol, gula, kan mengambil darah. Maka ini dibolehkan dan tidak membatalkan puasa. Jadi berbekam, kemudian donor darah, kemudian mengambil sampel darah untuk tes kolesterol, gula, dan seterusnya. Maka ini dibolehkan dan tidak membatalkan puasa. Karena para ulama mengatakan dalam kaidah as-shaumu batilun mimma dakhala wa laisa mimma kharaj. Puasa itu batal, puasa itu dihukumi batal dari sesuatu yang masuk. Wa laisa mimma kharaj. Bukan dari sesuatu yang keluar. Ya, kayak bekam kan mengeluarkan darah, maka tidak membatalkan. Ya. Kemudian donor darah kan mengeluarkan darah, tidak membatalkan puasa. Begitu juga dengan mengambil sampel darah, ya, untuk tes kolesterol, tes gula dan sebagainya, dites darahnya. Maka itu diperbolehkan dan itu semua tidak membatalkan puasa. Karena puasa membatalkan mimma dakhal, dari sesuatu yang masuk ke tubuh, itu yang membatalkan, ya. Ya, seperti cairan infus, ya, sebagai pengganti makanan, suntik vitamin sebagai pengganti asupan nutrisi. Maka sesuatu yang masuk yang sifatnya sebagai pengganti makanan, maka itu, ya, itu membatalkan puasa. Tapi ketika berbekam, mengeluarkan darah, kemudian donor darah mengeluarkan, ya, kemudian mengeluarkan darah untuk sampel, maka ini tidak mengapa dan ini diperbolehkan dan ini tidak membatalkan puasa. Karena tadi kaidah mengatakan as-shaumu batilun mimma dakhal wa laisa mimma kharaj. Puasa itu dihukumi batal dari sesuatu yang masuk ke tubuh kita. Ya. Wa laisa mimma kharaj, bukan dari sesuatu yang keluar, ya. Dan ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ihtajaman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbekam. Jadi Nabi berbekam, Nabi sendiri berbekam, mengeluarkan darah, menyedot darah kotornya. Bisa berarti apa? Sampel darah boleh, ya, untuk tes gula, tes kolesterol, tidak membatalkan puasa. Kemudian donor darah, mengeluarkan darah dari badan kita, ya, maka itu dibolehkan, ya, bagi orang yang donor darah. Wa huwa shaim, maka sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa, ya. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, dan hadis ini hadis yang sahih. Wa tukrahu, namun dimakruhkan bagi kondisi fisik yang lemah. Karena memang kondisi fisik kita kan masing-masing berbeda. Maka ada baiknya bagi mereka orang-orang yang ingin berbekam pada saat kondisi berpuasa, maka hendaklah dicek tekanan darahnya, ya, dicek tekanan darahnya, apakah rendah, apakah tinggi, ya, harus memang dicek dulu, ya, tidak asal langsung dibekam, tidak asal langsung mendonorkan darahnya, ya. Wa tukrahu in khasya ala nafsihi dha'fan, maka dimakruhkan untuk berbekam, untuk donor darah, untuk, ya, suntik sampel gitu, ya. Kalau suntik sampel insya Allah tidak masalah, karena kan suntik sampel darah untuk tes gula, tes kolesterol sedikit, ya. Mungkin ya kolesterol, mungkin ketika donor darah, kemudian berbekam, ya, itu mungkin bisa mengeluarkan darah yang lumayan, ya, tergantung, ya, masing-masing orang, ya. Maka dihukumi makruh, ya. Sebagaimana, ya, sahabat an Thabit al-Bannani qala, dari Thabit al-Bannani beliau mengatakan su'ila Anas, ya. Anas bin Malik ditanya oleh Thabit, ya,
terkait tentang, karena Anas bin Malik tidak mau berpegang. Akuntum takrahunal hijamah lis-shaim? Apakah kamu itu membenci ya berbekam bagi orang yang berpuasa? Qala, maka Anas bin Malik sahabat Nabi menjawab, qala, la, aku tidak membencinya, aku tidak memakruhkannya. Makruh kan ini dibenci, sesuatu yang dibenci. Ya, la, aku tidak membencinya illa min ajli dha'f, kecuali karena kondisi yang lemah, fisik yang lemah. Maka bagi mereka orang yang mereka berpuasa namun mau berbekam, maka hendaknya untuk mengecek dulu terkait tentang tekanan darahnya, apakah darahnya rendah ataukah ya stabil, normal. Maka kalau seandainya normal, maka tidak mengapa, ya. Tapi kalau yang khawatir ketika darahnya rendah kemudian di donor darah, kemudian dibekam, ya, khawatirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya. Maka pada asalnya tadi, ya, Nabi saja sendiri berbekam, padahal beliau sedang dalam kondisi berpuasa. Itu menunjukkan bahwasanya kebolehan bagi orang yang berpuasa untuk berbekam, ya, bisa dikiaskan dengan donor darah, mengeluarkan darah, ya, kemudian mengambil sampel darah untuk tes kolesterol atau gula. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa yang keempat adalah, ya, al-qiblatu wal mubasyaratu liman qadara ala dhabti nafsihi, mencium pasangan, baik istri mencium suami, suami mencium istri, wal mubasyaratu, dan bercumbu, ya, suami mencumbu istri atau istri mencumbu, ya, suaminya, liman qadara ala dhabti nafsihi, ya, bagi orang yang mampu menahan dirinya. Nah, ini kembali lagi kepada kemampuan menahan diri syahwatnya. Apakah dia mampu mengendalikan syahwat atau tidak? Mungkin kalau hanya sekedar suami mencium kening istri, istri mencium kening suami, ya, mungkin cipika-cipiki, nah, tidak membatalkan puasa jelas, ya. Ya. Yang penting tidak terlalu syahwat. Tapi ketika bercumbu dan seterusnya, nah, ini yang tergantung masing-masing kemampuan dalam menahan syahwatnya, ya. Tapi ini dibolehkan kalau seandainya dia mampu menahan syahwatnya sehingga tidak keluar maninya, mohon maaf, dan tidak keluar, ya, mani dan seterusnya, sehingga tidak menimbulkan batalnya puasa karena keluarnya mani dan seterusnya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari hadis Aisyah, ya, Aisyah menceritakan, ya, istri Rasulullah SAW sendiri, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa shaim. Adalah Rasulullah SAW senantiasa mencium istri-istrinya. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasul itu romantis, para hamba Allah. Mencium kening istri, ya, istri-istrinya dicium, ya. Wa yubashir, dan beliau mencumbui istri-istrinya. Wa huwa shaim, sedangkan beliau dalam keadaan berpuasa. Baik puasa Ramadan maupun puasa yang sunnah. Puasa wajib atau puasa sunnah. Kemudian Aisyah mengatakan bukan hanya sekedar mencium dan mencumbuinya, tapi apa? Yang menjadi patokan di sini adalah apa? Wa kana amlakukum liirbihi. Dan adalah Rasulullah SAW adalah orang yang paling kuat dalam menahan syahwatnya dibandingkan kalian semua. Artinya apa? Kalau seseorang suami, misalkan istri, mampu menahan syahwatnya, ya, sehingga tidak keluar sesuatu yang keluar, mani dan seterusnya, maka itu batal. Tapi ketika tidak keluar, ya, maka tidak membatalkan puasa. Namun itu kembali kepada kekuatan, kemampuan seseorang menahan syahwatnya masing-masing. Tapi ya sebaiknya ketika kondisi puasa, ya minimalnya yang wajar saja, mencium kening istri, cipika-cipiki dan seterusnya, ya. Khawatir ketika seorang suami mencium, mencumbui seorang istri juga sama, khawatir ya tadi, ya,
terus-terusan berkelanjutan, tidak kuat sampai terjadi sahabat yang tadi yang pernah kami sampaikan, sahabat yang berhubungan suami istri pada siang hari Ramadan, ya karena mungkin awal-awalnya ya mulai dari ciuman-ciuman sehingga sampai kepada ya hubungan suami istri karena tidak mampu menahan syahwat. Maka lebih baik ketika dalam kondisi berpuasa, maka yang wajar saja. Menghindari cumbuan, ya meskipun itu boleh, tapi untuk lebih maksimalkan ibadah puasa kita, untuk lebih menjaga kualitas ibadah puasa kita, agar kita tetap bisa berpuasa di bulan Ramadan full 1 bulan atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita senantiasa mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa yang kelima adalah hal-hal yang dibolehkan, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang kelima adalah an yusbiha junuban. Bolehnya orang berpuasa pada waktu subuh dalam keadaan junub. Ya. Ketika sudah datang azan subuh berkumandang, kemudian suami istri dalam keadaan junub belum mandi, sudah azan subuh, ya tidak mengapa, tinggal mandi, meskipun azannya sudah selesai, tetap mandi, kemudian sudah terangkat hadas besarnya, kemudian sudah melanjutkan puasanya, dan itu tidak membatalkan puasa. Karena ini sebagaimana praktek dan pengamalan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an dan Ummu Salamah, istri-istri beliau yang meriwayatkan, ya, an Aisyah wa Ummu Salamah, dari Aisyah dan Ummu Salamah, beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, berkata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhul fajr. Rasulullah SAW telah menjumpai waktu fajar, waktu subuh. Wa huwa junub, sedangkan Rasul Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan junub. Ya, menjumpai azan subuh sudah berkumandang, ya. Kemudian Nabi dalam keadaan junub. Min ahlihi, karena tadi setelah berhubungan suami istri dengan istrinya Aisyah dan Ummu Salamah, karena Ummu Salamah dan Aisyah yang meriwayatkan hadis ini, ya. Tsumma yaghtasil wa yasum. Kemudian Nabi mandi junub untuk mengangkat hadas besarnya sehingga kembali dalam kondisi suci, wa yasum, dan terus melanjutkan puasanya. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari atau muttafaqun alaih. Artinya boleh bagi seorang suami istri yang mungkin berhubungan suami istri, ya, kemudian datang waktu azan subuh, azan fajar, kemudian dalam keadaan junub, maka tidak mengapa, tinggal langsung mandi, namun ya terus langsung mandi dan kemudian melanjutkan berpuasa. Yang tidak boleh itu ketika menunda-nunda mandi, ya. Ya, azan subuh nantilah jam 6. Ini yang tidak dibolehkan. Artinya bersegera, ya. Meskipun azan subuh sudah selesai, tetap mandi, ya, kemudian melanjutkan puasanya, ya. Yang tidak boleh ya sampai jam 6 pagi baru mandi. Ini yang tidak boleh, ya. Karena terkait tentang hadas besarnya junub itu kan bisa hilang dengan mandi wajib, mandi besar, sehingga bersegera untuk menjadikan dirinya kembali suci. Artinya mengangkat hadas besarnya, ya. Maka boleh, ya, mandi kemudian melanjutkan puasanya tanpa menunda-nunda, ya. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa adalah al-wisalu ila sahar. Bolehnya seseorang puasa wisol. Puasa wisol itu puasa terus-menerus tanpa berbuka. Tapi apa? Boleh puasa terus, tapi bukanya ketika sahur. Ya, kita sahur, makan sahur, kemudian terus lanjut. Ketika adzan maghrib dia nggak mau berbuka. Tapi dibolehkan sampai waktu sahur harus makan lagi. Tidak boleh dari waktu sahur kita makan sahur, kemudian terus sampai maghrib lewat dia nggak mau buka terus. Sampai waktu sahur kemudian lanjut lagi nggak makan sahur,
Ini yang tidak dibolehkan. Ya, puasa wisol, puasa yang terus-menerus tanpa berbuka itu hanya dikhususkan untuk Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi kita boleh berpuasa wisol, tapi wisol hanya sampai waktu sahur. Dari waktu sahur kita makan sahur sampai waktu sahur lagi makan sahur lagi. Ini dibolehkan, ya. Tapi ya ini tidak banyak orang-orang yang mengamalkan demikian karena sesuai dengan hadis yang lain juga, ya, disegerakannya berbuka puasa itu merupakan, ya, menyegerakan dalam berbuka puasa itu merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hal ini dibolehkan, ya, sebagaimana hadis dari An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, annahu sami'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, bahwasanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, la tuwasilu, janganlah kalian mengamalkan puasa wisol. Puasa itu puasa tanpa berbuka terus, ya. Fa ayyukum arada an yuwasila, maka siapa saja di antara kamu yang ingin berpuasa wisol, fal yuwasil hatta sahar, maka berpuasa wisollah sampai waktu sahur. Jadi dari waktu sahur kita makan sahur, kemudian terus maghrib kalau nggak mau buka silakan, nggak apa-apa, dibolehkan, gitu ya. Tapi ketika mendapati waktu sahur maka harus sahur lagi. Nah, jadi bukanya dari sahur ke sahur, ya. Makan sahur yaitu bukanya. Ya. Jadi tidak boleh terus menerus, tidak boleh. Nah, maka ini yang dibolehkan, ya, dibolehkan, ya. Fal yuwasil hatta sahar. Maka hendaklah dia boleh berpuasa wisol sampai waktu sahur saja. Tidak boleh lebih, ya. Qalu, kemudian para sahabat bertanya, innaka tuwasil ya Rasulullah. Engkau kan berpuasa wisol ya Rasulullah. Kami ingin mengikuti Anda. Anda kan berpuasa wisol. Maka saya ingin mengikuti. Ini Masya Allah. Semangatnya para sahabat dalam mengikuti Rasulullah SAW. Sunnah Rasul. Bahkan ketika Rasul puasa wisol, para sahabat ingin puasa wisol. Padahal puasa wisol itu puasa yang tanpa berbuka terus menerus, ya. Kemudian apa jawab Rasulullah SAW? Qala, Rasul bersabda, lastu kahayatikum. Hei para sahabat, aku Rasul, maksudnya aku itu bukan seperti kalian. Keadaan saya bukan seperti keadaan kamu, beda, ya. Inni abituli, sesungguhnya aku bermalam, ketika aku tidur, mut'imun yut'imuni, ada seorang yang memberi makan kepadaku, wasakin yaskini, dan ada orang yang memberi minum, artinya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah sedang tidur, Allah memberi makan dan minum. Sehingga apa? Rasul itu kuat untuk berpuasa wisol tanpa berbuka. Berbeda dengan kondisi fisik kita. Selain Nabi, selain Rasul, maka boleh seseorang berpuasa wisol hanya sampai waktu sahur saja. Jadi waktu sahur kita makan sahur, kemudian terus zuhur, asar, ya, kemudian maghrib, misalkan dia nggak mau berbuka, boleh, gitu ya, melanjutkan terus sampai waktu sahur. Nah, waktu sahur ini harus makan, ya, maka harus makan. Kalau tidak, maka ini yang tidak dibolehkan, karena puasa wisol hanya diperuntukkan, dikhususkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, hal-hal yang dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Yang ketujuh adalah as-siwak, bersiwak. Ya, otib, memakai minyak wangi, ya, atau parfum, ya, wal kahl, ya, memakai celak, ya, wal qitrah, memakai obat tetes mata atau obat tetes telinga, ya, wal huknah, dan suntik, ya, suntik. Ya, artinya suntik yang dibolehkan, suntik untuk tadi, ya, pembahasan tadi, tes, mengambil tes darah, kolesterol atau donor darah, kan melalui proses suntik, mengambil, kan diambil dengan proses suntik. Yang itu yang suntik yang dibolehkan. Tapi ketika suntik dengan tujuan memasukkan cairan infus sebagai pengganti makanan atau menyuntik dengan suntikan vitamin yang sehingga memberikan nutrisi untuk badan, maka ini yang tidak boleh, membatalkan. Tapi kalau suntik untuk donor darah, suntik untuk mengambil sampel darah, suntik untuk berbekam dengan jarumnya itu kan,
maka itu diperbolehkan. Jadi siwak diperbolehkan, memakai minyak wangi, parfum ya diperbolehkan, memakai celak, memakai obat tetes mata, obat tetes telinga, maka itu diperbolehkan. Sebagaimana kaidah fikih secara umum mengatakan al aslu fil asya al ibahah. Segala sesuatu terkait urusan dunia itu diperbolehkan. Hatta yadulla dalil ala tahrimihi, sampai ada datangnya dalil yang melarangnya. Karena memang kalau seandainya bersiwak itu dilarang, kemudian memakai parfum itu dilarang, memakai celak itu dilarang, memakai hal-hal yang sifatnya tadi itu dilarang, maka jelas Allah dan Rasulnya pasti akan menjelaskan. Maka beliau ya, sang penulis mengatakan ya, al-muallif yaqul ya, beliau mengatakan walau kanat, kalau seandainya mimma yahrumu 'ala shaim, itu termasuk hal-hal yang diharamkan bagi orang berpuasa, la bayyanahu Allahu wa rasuluhu, pasti Allah akan menjelaskan bahwasanya itu enggak boleh bagi orang berpuasa, haram, membatalkan. Wa rasuluhu, dan Rasul pasti mengajarkan, memberi informasi, kabar bahwasanya ini yang membatalkan puasa. Ternyata apa? Bersiwak, memakai minyak wangi, memakai celak, kemudian obat tetes mata dan suntik yang tujuannya untuk ya donor darah, kemudian mengambil sampel darah untuk berbekam, maka itu semua diperbolehkan. Sebagaimana dalil ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 64, "Wa ma kana rabbuka nasiya," dan tidaklah Allah Rabb kalian lupa. Artinya apa? Kalau seandainya ada sesuatu kebaikan, pasti Allah tunjukkan dan Rasulullah pasti menunjukinya. Kalau ada sesuatu keburukan, pasti Allah akan menunjukkan melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka inilah 7 hal yang dibolehkan bagi orang-orang yang berpuasa. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Cukup sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند